Beberapa jam lagi kita akan memasuki malam Natal. Bagaimana persiapan misa Natal di sejumlah gereja? Kita sudah terhubung dengan rekan Margareta Novita dari Gereja Katedral Jakarta, serta ada Nofri Afandi, tepatnya ini dari Gereja Bethel Indonesia, Rumah Persembahan Medan, Sumatera Utara. Kita akan menuju terlebih dahulu ke Margareta di Katedral Jakarta. Pemirsa, Margaret, bagaimana persiapan misa Natal malam nanti? Ya Indi, jika Anda menanyakan bagaimana persiapan di Gereja Katedral, ini pasti Gereja Katedral sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari. Tapi bila saya bisa mengabarkan langsung, memang kondisinya saat ini sudah 90% persiapan dilakukan dan masih ada beberapa petugas yang menata kursi, kemudian juga memasang LCD, kipas angin dan lain sebagainya. Bahkan saat ini ada beberapa petugas penjagaan ini juga turut menyisir ulang Gereja Katedral karena hari ini akan dilangsungkan misa malam Natal yang akan dilakukan ataupun dilangsungkan secara 2 sesi. Sesi pertama ini akan mulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan sesi kedua akan dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini dan juga pemirsa, tema Natal kali ini ataupun tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, di mana ini merupakan refleksi dari tahun 2025 yang banyak sekali terjadi problem ataupun terjadi guncangan untuk keluarga. Salah satunya bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh ini turut menjadi refleksi untuk tema Natal pada tahun 2025 ini, di mana Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini juga turut menguatkan saudara-saudara kita yang masih terpisah ataupun terpecah dengan keluarganya masing-masing. Pun dari katedral sendiri memang masih dilakukan persiapan penyisiran karena sebentar lagi kita akan melakukan misa malam Natal. Dan untuk para pemirsa ataupun para umat Katolik yang nantinya akan hadir melakukan ibadah di Gereja Katedral, ini informasi dari Gereja Katedral menyediakan kurang lebih 5.000 kursi, sehingga memang untuk para umat yang ingin datang langsung ini tidak perlu khawatir. Pun untuk kursinya sendiri memang total 5.000, sekitar 5.000, namun untuk yang di dalam gereja utama dan juga di Geraha Mandiri lantai 1 ini diperlukan registrasi dan sudah dilakukan jauh-jauh hari. Namun untuk para jemaat yang nantinya akan datang langsung bisa duduk di area sekitar tempat saya mengabarkan, yakni di tenda, ini kapasitasnya ada 3.000. Kemudian juga untuk di Plaza Maria nantinya ada sekitar 300 hingga 500. Pun untuk kantong-kantong parkir jangan khawatir pemirsa, karena setiap tahunnya juga dari Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal ini menggelar kerjasama atau menjalin kerjasama. Dan tadi sempat disampaikan oleh Humas Gereja Katedral, Bu Susi, ini mengatakan bahwa kantong parkir yang ada di Masjid Istiqlal ini bisa menampung sekitar 700 hingga 800 kendaraan. Pun untuk kantong-kantong parkir lainnya tersedia di Sekolah Ursula, kemudian juga ada di sisi kanan dan juga kiri Gereja Katedral. Untuk pengamanannya sendiri, pemirsa, memang ini diterjunkan sebanyak total 5.000 personel untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Dan juga saat ini memang dilakukan penyisiran ulang, di mana para petugas ini berserta anjing K9 ini sedang menyisiri kembali wilayah-wilayah di Gereja Katedral untuk memastikan keamanan. Kemudian untuk arus lalu lintas sendiri memang dari pantauan saya saat ini belum ada rekayasa arus lalu lintas, namun di jam 15 waktu Indonesia Barat nantinya akan diberlakukan arus rekayasa lalu lintas karena misa akan segera dimulai. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Indi. Misa malam Natal akan dilakukan dalam 2 sesi di Katedral Jakarta. Bagaimana dengan di GBI Rumah Persembahan Medan? Kita akan tanyakan kepada rekan Nofri. Nofri, silahkan informasi terbaru. Ya baik Fada, ini dan juga pemirsa, saat ini saya mengabarkan dari Gereja Bethel Indonesia Rumah Persembahan Medan yang berada di Jalan Jamin Ginting, kilometer 11,5 nomor 65 Kota Medan, Sumatera Utara. Persiapan ibadah malam Natal di GBI Rumah Persembahan Medan ini sudah dilakukan. Tadi kami melihat di dalam ini sudah dipersiapkan ribuan kursi untuk dapat menampung jemaah yang akan datang pada ibadah Natal malam nanti. Sejumlah ornamen-ornamen Natal ini juga dipasang dan tentunya dapat menambah kemeriahan Natal pada tahun ini. Nantinya gereja ini dapat menampung sekitar 6.000 jemaat di bagian bawah, di mana saat ini memang gereja yang dibangun sejak tahun 2010 ini masih terus dirampungkan, masih terus dilakukan pembangunan. Nantinya setelah selesai, gereja yang merupakan salah satu terbesar di Sumatera Utara ini dapat menampung sebanyak
23.000 jemaat. Gereja ini dibangun di lahan seluas 20 hektar. Dan pemirsa, saat ini persiapan terus dilakukan. Tadi kami melihat juga dari tim K9 Anjing Pelacak Polda Sumatera Utara juga telah datang untuk meninjau, kemudian melakukan persiapan untuk pengamanan ibadah Natal. Dan memang saat ini pemirsa, di gereja ini nanti ibadah malam Natal akan digelar pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dengan dipimpin oleh Pendeta D. Edi Prayitno yang akan digelar di Ruang Zaitun 1 dan Ruang Zaitun 2. Memang ibadah Natal di gereja ini terbuka untuk umum dan siapa saja dapat datang ke gereja ini. Dan bahkan diprediksi ini kehadiran jemaat untuk beribadah di gereja ini bisa melebihi 6.000 jemaat. Sehingga nanti juga dipersiapkan ruangan tambahan untuk menampung jemaah yang datang yang melebihi kapasitas yang disediakan yaitu sebanyak 6.000 jemaat. Dan pemirsa, besok juga ibadah Natal akan digelar yaitu sebanyak 2 sesi, yaitu sesi pertama digelar pada pukul 9 pagi dan sesi kedua digelar pada pukul 11 pagi. Ini juga dilaksanakan terbuka untuk umum dan juga digunakan bahasa nasionalis. Berbeda dengan gereja HKBP begitu yang juga dicampur dengan bahasa Batak. Di gereja GBI ini dilaksanakan dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa nasionalis. Di sini pemirsa terdapat ruangan lainnya selain gereja utama di mana ada 10 etnik rumah doa yang akan dibangun, namun saat ini hanya 2 rumah doa saja yang tersedia, yaitu rumah doa dengan etnik Tionghoa dan juga rumah doa dengan etnik Batak Toba. Mungkin sementara itu yang dapat kami kabarkan, saya kembalikan ke Fada di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Nofri Afandi langsung dari Medan, Sumatera Utara.